Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak sekalian? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan senantiasa diberi kesehatan. Amin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama, tak bosan-bosannya marilah senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pada malam hari ini kita masih diberikan begitu banyak sekali nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat kelengkapan ya semuanya. Alhamdulillah dari ujung rambut sampai ujung kaki kita masih diberikan kesehatan ya semuanya. Kemudian selawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan ke roh kita, suri teladan kita, Habibana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan setiap sunnah yang kita lakukan setiap hari nantinya kita tercatat sebagai umatnya yang peroleh syafaat dari beliau. Dia nantinya amin amin ya rabbal alamin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu li kulli syai'in qadra. Sadaqallahu alazim. Di ayat tersebut Allah mengatakan kepada kita, barang siapa yang bertakwa, insyaallah Allah akan berikan jalan keluar. Jadi ketika kita menghadapi suatu persoalan, suatu masalah yang kita bisa katakan, jawabannya adalah takwa, gitu Bapak. Solusinya adalah takwa. Takwa itu apa? Ya, senantiasa kita berusaha semaksimal mungkin menjauhi larangan-larangan Allah dan berusaha melaksanakan perintahnya. Kemudian apalagi kita tingkatkan ibadah kita, mulai dari sholat sunnahnya, yang kemarin belum sempat sholat duha, kemudian ditambah lagi sholat tahajud setiap hari. Itu merupakan bisa menambah ketakwaan kita kepada Allah dan bisa kita diberikan solusi nantinya. Bahkan di ayat lain juga disebutkan wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Ketika kita sedang belajar sekarang ini, gitu Bapak-bapak, ketika kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, meningkatkan amalan kita kepada Allah, akan Allah mudahkan kita untuk memahami suatu pelajaran. Bertakwalah, niscaya Allah akan memberikan pelajaran. Allah akan mengajarkan, gitu. Wa yu'allimukumullah. Jadi semakin jadi gak heran makanya ulama-ulama dahulu itu ilmunya dalam-dalam gitu ya, luas. Karena apa? Karena mereka senantiasa meningkatkan ketakwaan mereka, ibadahnya gitu kan, amalan sunnahnya, infaknya, sholat fardunya, sholat rawatibnya dan segala macam. Baik Bapak, mungkin itu sekedar reminder gitu ya, pengingat buat kita agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhirnya nanti kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan dalam beramal dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak-bapak sekalian, insyaallah pada malam hari ini kita akan sedikit mengulang kembali ya pelajaran kita yang telah lalu mengenai sifatul huruf ya. Kemarin sifat huruf kita jelaskan sedikit lagi. Sifat itu adalah sesuatu yang melekat pada huruf.
sifat itu harus berkaitan dengan makhraj. Ketika makhrajnya tidak pas, sifatnya nanti bisa berbeda. Jadi makhraj dan sifat huruf ini hal yang bersatu gitu. Hal yang satu, tidak bisa dipisahkan. Nah, macam-macam sifat huruf kemarin kita udah sebutkan. Ada sifat lazimah. Sifat lazimah terbagi sifat yang mempunyai lawan. Pertama yaitu sifat jahar. Ada yang masih ingat? Sifat jahar. Jahar itu apa? Jelas. Insyaallah. Jahar itu jelas ya, terang. Kemudian kebalikannya yaitu hamas. Kebalikannya tidak jelas, bisa kita sebutkan samar atau tidak terang. Ya. Kemudian kita sudah juga belajar tentang huruf syiddah. Syiddah itu artinya kuat. Lawannya itu rikhwa, artinya lembut ya, lembut atau kendor. Insyaallah pada malam hari ini kita akan praktek dulu ya, agar lebih bisa dipahami lah. Nanti insyaallah kalau masih ada waktu kita lanjutkan ke sifat selanjutnya yaitu tawasul. Ada yang kalau bisa semuanya pegang Quran. Boleh dibuka Pak surah Al-Zalzalah. Iya, kita silsilatin. Sudah ketemu Pak? Sudah ya Pak. Baik, kita baca bersama. Nanti saya baca duluan, nanti diikuti ya Pak. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza sulsilatil ardu zilzalaha. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Setelahnya tidak usah berdesis ya. Tak. Athqalaha. Boleh diulangi lagi Pak? 1, 2, 3. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Wa qalal insanu ma laha. Wa
يومئذ تحدث أخبارها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. Boleh diulangi Pak? 1, 2, 3. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Baik, kita akan belajar di sini praktek sifat huruf jahar ya. Jahar dan hamas. Yang mana yang telah kita ketahui kemarin, jahar itu pengucapannya tidak mengalirkan nafas, ya Pak. Sedangkan hamas itu mengalirkan nafas. Nah, adapun huruf hamas adalah bahatsahu syakhsun sakata, atau bisa kita sebutkan satu persatu: fa, ha, sa, ha, sya, kha, so, sa, ka, ta. Nah, itu merupakan huruf-huruf hamas yang mana pengucapannya mengalirkan nafas. Nah, selain itu, selain dari 10 ya, 10 huruf tadi itu adalah huruf jahar, yaitu pengucapan tidak mengeluarkan nafas. Kemudian kita jelaskan sedikit lagi, syiddah. Syiddah itu adalah tidak mengalirkan suara. Suaranya tidak mengalir ya. Hurufnya a, ja, da, o, to, ba, ka, ta. Maksudnya tidak mengalirkan suara di sini, hurufnya tertahan gitu, tertahan atau dihentikan. Kemudian lawannya yaitu rikhoa, yaitu mengalirkan suara. Yang ini hurufnya adalah ada 16: kho, ra, gho, sa, ha, gho, fa, do, sya, wa, so, za, ya, sa, ha. Artinya ada yang mengalirkan suara. Selain dari huruf-huruf 1, 2, 3, 8 huruf tadi itu adalah huruf rikhoa, gitu ya Pak. Baik, kita coba praktek satu ayat ya dari samping kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Boleh diulangi Pak? Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Baik, lanjut.
Bisa diulangi Pak. Di huruf ja sama ra ya Pak. Ja-nya itu huruf-huruf syiddah yang mana dia tertahan. Ja tidak ada condong ke C gitu. Kalau kita pengucapan ja itu sedikit melenceng dari makrojnya bisa C. Karena ja itu di tengah-tengah lidah, ya Pak. Ja. Coba Pak. Wa akhrajatil ardu asqala. Sa, lidah sedikit dikeluarkan. Sa. Wa akhrajatil ardu asqala. Nah, ya. Lanjut Pak. Wa qala al-insanu ma laha. Nah, di istilahnya. Nah, jadi itu merupakan mat asli atau mat tabi'i, panjangnya 2 harokat ya. Nah, panjang 2 harokat ini hitungannya 1 ayunan. Wa qala al-insanu sanu langsung. Kalau misalkan agak lebih sedikit kepleset dikit jadi 3 harokat ya. Wa qala al-insanu. Beda kan? 1 ayunan aja. Insanu ma. Coba diulang sekali. Di ha sama khotnya Pak. Coba diulangi. Tuhaditsu sama khot akhbar. Nah, di situ tidak 2 harokat. Hanya tidak usah dipanjangkan Pak. Tuhaditsu akhbaraha langsung. Tuhaditsu akhbar. Coba dari awal Pak. Baik. Lanjut. Bi anna rabbaka awhalaha. Baik, Masya Allah. Lanjut Pak. Yauma yudhi yasduruna. Nah, di situ ada tanwin bertemu ya. Nah, itu hukumnya digomi gunah. Jadi digomi gunah itu ditahan gunahnya, didengungkan. Yauma yudhi yasduruna su'asatan liyurau a'malahum. Agak sedikit panjang memang ya. Nah, di situ ada tanwin bertemu ya. Itu digomi gunah. Cara pembacanya yaitu ditahan dengunya selama 2 harokat. Yauma ini yasdurun nasu ashtatan. Kalau memang tidak memungkinkan napas tidak memungkinkan, boleh dihentikan Pak. Di ashtatan. Yauma ini yasdurun nasu ashtatan. Kalau memang napas tidak memungkinkan gitu Pak. Nah, kita sambung lagi dari ashtatan liyurau a'malahum. Nah, jadi ketika kita baca Al-Quran, kita yang menyesuaikan ke Al-Quran. Jadi bukan Al-Quran yang menyesuaikan ke kita. Maksudnya jadi ketika kita baca dari awal itu lambat, yang tiba-tiba karena napas kita tidak memungkinkan tadi, di akhirnya dicepatkan. Contoh
Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liurau. Tiba-tiba cepat. Padahal tadi tempo di awalnya lambat karena nafas. Gitu. Kalau memang tidak memungkinkan, diberhentikan di ashtatan. Bisa gitu. Coba ulang sekali lagi. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Baik. Di ini apa? Di penahanannya, penahanan nun. Nah, jadi memang ada dua penahanan di sini ya. Di tanwin bertemu ya sama di nun. Nah, itu dua kali ditahan, Pak. Di nun itu guna, sementara di tanwin bertemu ya itu degol. Gitu, Pak. Dua kali penahanan. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Mau nyoba lagi, Pak? Coba sekali lagi, Pak. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Baik. Sedikit perbaikan di ta ya, ashtadita. Itu panjangnya dua harokat, cukup satu inan aja, Pak. Ashtatal. Jadi kalau kita akan lebih ashtatal liurau. Tadi udah agak lebih, sedikit lebih. Ya. Apa-apa nanti kita ulik lagi. Baik, lanjut dulu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Di nun bertemu ya sama di fa, ditahan dulu, Pak. Faman ya'mal mithqala dzarratin. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan. Dzarratin tasbih. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan. Dzarratin. Bertasdid gitu. Dzarratin. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Rohnya udah bagus, teknik tinggal disa. Nah, itu ada ta, ada sa, ada sya. Memang mirip, tapi makrojnya beda-beda. Nah, ta yang di sini itu ujung lidah bertemu dengan ujung gigi ini di atas kita. Tapi lidah kita sedikit keluar. Ini ta, ad. Jadi mithqala. Kemudian di tasdid tadi dzarratin. Coba diulangi, Pak. Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ya. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Baik. Ulang dari pertama lagi, Pak. إذا زلزلت الأرض زلزالها. Za. Ujung lidah ke pangkal gigi seri bawah. Za. Coba diikuti Bapak. Zazizubaz. Zazizubaz. Zuzan zanizazna. Zuzan zanizazna. Minal musni. Mazizan zaniza. Mazizan zaniza. Zulzilatil. إذا زلزلت الأرض زلزالها. Desa yang terakhir kurang jelas.
إذا زلزلت الأرض زلزالها. Jangan condong ke S ya Pak. Dan jadi kedengarannya lebih agak ke S gitu. Za gitu. Za. Memang makhrajnya berdekatan ya. Za, so, sa, za. Memang tiga makhraj ini, tiga huruf ini satu tempat Pak. So, sa, za. Ini satu tempat memang. Jadi za bersih. Tidak ada S-nya. إذا زلزلت الأرض زلزالها. Baik. Lanjut. وأخرجت الأرض أثقالها. Baik. Lanjut. Ada yang nanya. وقال الإنسان ما لها. Ya, sampingnya. يومئذ تحدث أخبارها. Baik, lanjut. Bian narobakan. Ayat ke-5 Pak. Ayat ke-5. Bian Masna. Nah yang pertama tidak dipanjangkan Pak. Bian narob langsung narob. Masih ada sedikit kepleset tadi di nanya. Coba di. Nah, bi'anna rob. Kadang memang kita kadang di peralihan kata dari satu kata ke kata lain gitu. Suka kepleset gitu Pak. Kalau kepleset panjangnya jadi 2 harokat. Bi'an biasanya itu sedang meraba huruf selanjutnya itu ini huruf apa gitu. Kita sedang memikirkan ini huruf apa sih selanjutnya. Nah, cara mengatasinya lebih sering diperbanyak tilawahnya. Yang biasanya sehari misalkan 2 lembar bisa ditingkatkan jadi 5 lembar. Insya Allah kalau kita udah biasa lidahnya itu lentur. Jadi kalau misalkan kita jarang membaca, biasanya lidahnya jadi kaku. Jadi kalau misalkan kita udah sering ngaji, udah banyak ngaji 5 lembar sehari, nantinya lidahnya jadi lentur. Jadi mengucapin huruf itu gampang. Ya Pak. Dan terbiasa gitu. Coba sekali lagi Pak. Nah, masih panjang. Bi'an narob. Nah, langsung ya. Robaka. Baik, saya dulu baru diikuti ya Pak. Bi'an rabbaka awhalaha. Di rabbaka, di situ harokatnya fathah. Fathah semua ya di sini. Cuman dua doang yang sukun. Fathah semua, tidak ada yang fu. Mumtaz. Baik, Pak kameramen. Oh, kameramen. Yauma idzi. Ada pertama ada apa? Izhar, kemudian apa lagi? Ikhfa, apa lagi? Idgham, satu lagi? Iklan 4 ya.
dibagi dua, biguna sama bilaguna. Biguna itu artinya dengan dengung. Satu lagi bilaguna, tidak dengan dengung. Nah, biguna ini dengung, hurufnya yaitu wawiyah mim nun. Ketika ada nun mati bertemu dengan wa atau bertemu dengan ya atau mim atau nun, maka dia dibaca di biguna. Cara bacanya 2 harokat, ditahan 2 harokat dengungnya. Nah, ini termasuk idgham biguna. Cara bacanya itu faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Nah, coba. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Nah, udah bisa. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Nah, di akhir itu ada ha sukun, ha marbutoh. Ini sama dengan huruf ha besar ketika sukun. Jadi ketika sukun dia ya roh. Jadi gini. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yarah. Ha. Ya, Pak. Coba terima. فمن يعمل مثقال ذرة فمن ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Mungkin faktor napas kan ya Pak. Ya roh. Nah, di ayat ini ngambil napas lagi. Ya roh. Ya roh. Ya roh. Boleh diikuti Bapak di ha-nya ya. Ha-hi hubah. Ha-hi hubah. Bah. Bah. Beda ha sama ha ya Pak. Bah. Kalau ha kan langsung hilang ya. Bah. Kalau ini masih ada. Bah. Bah. Berulang. Bah. Ya. Sekali lagi Pak. Ha-hi hubah. Ha-hi hubah. Huhan hanihahna. Tuhan hanihahna. Minal muhni. Minal muhni. Mahihan haniha. Mahihan haniha. Nah, begitu pula yang ini, yang di ayat ke-8. Sekali lagi saya contohin, bisa baru diikuti ya Pak. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Lepas. Dari pertanyaan pertama lagi Pak. إذا زلزلت الأرض زلزالها. Kalau ini nggak usah dipegang lagi. Udah masya Allah ya, insya Allah. Udah pas ya. Baik, itu tadi koreksi-koreksi sedikit ya Pak. Biasa cuma apa-apa. Tinggal biasakan. Adapun tadi yang dikoreksi-koreksi, yang dipanjang pendek ataupun di pengucapan huruf, ala bisa karena biasa. Jadi kalau misalkan kita paksakan sekarang harus bisa nih, nggak bisa juga gitu Pak. Jadi memang kita belajar tahsin itu memang proses. Ada perlu memang proses yang mana kita membiasakan huruf, pengucapan huruf tadi dipanjang pendek. Ada tadi yang bermasalah di pengenalan biasanya kan. Makanya kita kadang suka salah memanjangkan itu ketika dipanjang pendek 2 harokat itu biasanya suka kelewat. Di tadi misalkan
Yawma'idin tuhadditsu akhbaraha. Karena kalau kita terbawa irama gitu kan, biar enak gitu biasanya. Akhbaraha. Enak memang dengarnya, tapi tidak pas. Iya, Pak. Jadi setiap huruf itu ada haknya yang harus kita terapkan. Nah, sama tadi misalkan di perpindahan kata dari satu kata ke kata lain, gitu kan? Itu biasanya karena kita lagi mikirin ini apa sih sebelum setelah ini, gitu. Jadi akhirnya dipanjangkan. Sembari mikir, sembari ini mau baca memanjangkan. Gitu. Contoh tadi di anna rabbaka ya Pak. Bi anna rabbaka gitu. Itu biasanya kita sedang meraba ini huruf apa setelahnya. Kemudian tadi ada juga yang agak bingung di hukum nun mati ya, di idgham bi gunnah. Di sini banyak memang hukum idgham bi gunnah. Di pertama yaitu di yauma'idin yasturu, didengungkan. Yauma'idin yasturu, ditahan 2 harokat. Kemudian di nun bertasdid itu juga ditahan 2 harokat. Yauma'idin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Paman yang manis juga itu guna. Intinya setiap ada nun mati bertemu dengan waw, ya, mim dan nun, itu adalah ini guna. Cara bacanya ditahan dengungnya selama 2 harokat. Gitu. Sama yang di bawahnya juga. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Di akhirnya ha, yarah. Jadi tidak yarah, tidak langsung hilang, masih ada yarah. Gitu Pak. Ya, kecuali misalkan di akhirnya itu ha. Di ayat wa yas'alunaka 'anir ruh. Nah, kan ha di ayatnya kan. Jadi ruh. Kalau ini ha di ayatnya ya roh. Ya Pak. Jadi akhirnya kita sedikit tahu ya hal yang perlu diperbaiki di kita masing-masing ya Pak. Akhirnya gini. Mudah-mudahan nanti ketika ngaji diterapkan. Jadi yang kita belajar sekarang nanti langsung diterapkan ketika kita ngaji. Biasanya kalau bapak ngaji subuh, ngaji itu biasanya kapan? Habis maghrib, apa lagi? Habis subuh. Ya. Kalau saya anjurkan sih mending habis subuh. Kemudian habis maghrib. Habis subuh biasanya otak kita masih fresh. Ngantuk. Biar gak tidur. Iya. Jadi kita mulai hari kita dengan Al-Quran. Insyaallah berkah. Ya. Kemudian maghrib, ya kan? Kita mulai malam kita dengan Al-Quran juga. Ya, di maghrib. Insyaallah. Udah ini ya. Baik, insyaallah pertemuan malam ini kita cukupkan dulu Bapak-bapak. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya yaitu tentang sifat tawassut. Mudah-mudahan Allah bisa mempertemukan kita dan menjaga umur kita bisa bertemu lagi di pekan berikutnya. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf atas segala perkataan dan perbuatan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.